Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak Usada kelas 6 SD Kreatif Insar Rabbani hari ini bertemu lagi dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh, dan hari ini kita akan belajar tentang rangkaian paralel. Kemarin kita sudah belajar tentang rangkaian listrik seri, dan hari ini kita akan belajar tentang rangkaian listrik paralel. Apa itu yang dimaksud dengan rangkaian paralel? Ya, rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet. Akibatnya, di rangkaian paralel terbentuk cabang di antara sumber arus listrik. Karena itulah rangkaian ini disebut rangkaian bercabang. Semua percabangan yang ada dalam rangkaian ini bisa dilewati oleh arus listrik. Sebagai contoh, ini adalah gambar dari rangkaian paralel, di mana lampu-lampunya disusun secara berderet. Seperti itu ya. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah contoh dari rangkaian paralel ya, yang disusun secara berderet. Sedangkan untuk rangkaian seri yang kemarin itu disusun secara sejajar. Oke, dari ciri-ciri rangkaian paralel berikut, yang pertama yaitu seluruh komponen listrik terpasang secara bersusun. Biasanya masing-masing lampu memiliki saklar. Oke, diperhatikan gambar berikut. Ini ada 3 lampu ya yang disusun secara berderet, di mana ini ada 3 lampu dan masing-masing lampu memiliki masing-masing saklar. Nah, ini ya. Jadi di sini ada 3 lampu, maka ciri-ciri dari paralel yaitu memiliki masing-masing saklar. Seperti itu. Untuk ciri-ciri selanjutnya yaitu tiap komponen tersambung dengan kutub negatif dan kutub positif dari sumber tegangan. Jadi masing-masing lampu tetap teraliri arus listrik yang sama ya. Oke, yang ketiga yaitu apabila satu lampu dimatikan, maka lampu lainnya tidak akan mati. Nah, ini yang menjadi ciri-ciri utama. Dan ini adalah juga menjadi pembeda dari rangkaian seri. Kalau rangkaian seri, satu lampu dimatikan, maka lampu lainnya juga mati. Sedangkan untuk rangkaian paralel, apabila satu lampu dimatikan, maka lampu lainnya tidak akan mati. Coba diperhatikan gambar berikut. Ini ya, jika ini dinyalakan, maka yang lainnya tidak akan nyala. Tetapi jika ini dimatikan, mereka juga tidak akan mati. Ya, maka ini adalah kayak individu-individu, jadi sendiri-sendiri. Seperti itu ya, jadi tidak bersama-sama. Oke, dari ciri-ciri berikut, maka dapat kita cari kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama kita bahas kelebihannya dulu ya untuk rangkaian paralel. Yaitu apabila satu lampu dimatikan, maka lampu lainnya akan tetap menyala, jadi tidak bersama-sama. Yang kedua, apabila terdapat salah satu cabang atau komponen listrik yang rusak atau terputus, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi. Jadi tidak satu rusak, semua rusak ya. Yang ketiga, hambatan kecil sehingga nyala lampu lebih terang. Nah, ini itu adalah kelebihan rangkaian paralel. Selanjutnya kekurangan rangkaian paralel yang pertama, rangkaian paralel memerlukan banyak kabel atau penghantar listrik. Yang kedua, biayanya lebih mahal karena memerlukan banyak kabel. Yang ketiga, kurang efisien dalam menghantarkan arus listrik. Yang keempat, rangkaian lebih rumit karena terdiri dari banyak percabangan. Ya, itu adalah kelebihan dan kekurangan. Oke, selanjutnya ini adalah contoh dari rangkaian paralel yang ada di sekitar kita. Nah, apa ini? Ayo. Iya, benar sekali. Ini adalah lampu lalu lintas. Coba kalau anak-anak waktu melewati dengan orang tua ya, pasti melewati jalan raya waktu jalan-jalan. Nah, itu akan menemukan yang namanya lampu lalu lintas. Kenapa kok masuk ke dalam rangkaian paralel? Karena lampunya menyala bergantian, tidak semuanya langsung menyala. Gitu ya. Dan untuk sebelah kanan ini adalah contoh dari teman-teman kalian mencoba untuk membuat contoh dari rangkaian paralel. Nanti insya Allah anak-anak juga akan membuat proyek untuk membuat contoh dari rangkaian listrik. Contoh lain yaitu ini. Nah, ini adalah sambungan listrik atau benda-benda di rumah. Kebanyakan untuk
apa ini masyarakat menggunakan paralel karena mempunyai kelebihan atau keuntungan jika satu mati, maka yang lainnya tidak mati. Jadi bisa bergantian. Seperti itu ya. Oke, Ustazah yakin anak-anak sudah hebat, sudah paham, dan sekarang waktunya penugasan. Yaitu silahkan anak-anak membuka buku siswa halaman 66. Gambarlah rancangan lampu paralel sederhana yang lain dari contoh yang Ustazah berikan tadi ya. Yang lain juga di buku siswa. Jadi silakan mencari gambar rancangan yang lainnya. Yang kedua, pahami kembali persamaan dan perbedaan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kemudian bukalah buku siswa halaman 119, tulislah dalam bentuk diagram Venn. Kerjakan di buku tulis, dokumentasikan, dan kirim ke Google Classroom. Seperti itu ya untuk penugasan. Semoga anak-anak tetap sehat di rumah, sehingga semangat untuk mengerjakan tugas dan tidak untuk menunda. Itu saja yang disampaikan Ustazah pada hari ini. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Jazakumullah khairan katsirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.